Oke, seperti biasa, mari kita lanjut alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Xiaoyan harus bertarung dengan Feng Qing'er agar dia boleh keluar dari pavilion angin petir. Tentu saja, dia tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual Tianhuo Junje. Meskipun banyak yang meragukan, setidaknya dia harus membuktikan pada Feng Junje bahwa kali ini mata Yao Chen tidak salah lagi memilih murid. Feng Junje hanya berpesan, jika Feng Qing'er bukan tandingannya, tidak akan memalukan jika kalah darinya. Karena bakat Feng Qing'er memang merupakan yang terbaik di antara generasi muda yang pernah dia temui selama beberapa tahun ini. Xiaoyan mengangguk, mengepalkan tangannya. Penguasa hitam besar muncul, kemudian dia perlahan berjalan ke tengah arena. Sementara itu, Fei Tian, meskipun dia tidak rela karena kata-kata Lei Zunje, dia hanya bisa dengan kejam membentak Xiaoyan, berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Feng Qing'er sedikit mengangkat matanya ketika Xiaoyan berjalan ke tengah arena. Kelihatannya kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan luar untuk menciptakan reputasimu. Demikian halnya dengan tubuh roh itu dan sekarang dengan Feng Junje. Namun hari ini, sikapmu yang sombong itu tidak ada gunanya. Sikap tenang Xiaoyan menyebabkan Feng Qing'er merajut alisnya. Tidak disangka kamu adalah wanita yang berisik. Jika kamu tidak memiliki pavilion angin petir atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaikmu dengan penampilanmu. Rasa dingin perlahan melanda di wajah Feng Qing'er. Kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, Feng Qing'er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya lagi. Niat membunuh yang padat di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Badai doci warna hijau tua langsung meletus dari tubuhnya. Segera, kain warna-warni tiba melesat seperti anak panah dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat segel di tangannya berubah. Itu membuat kain warna-warni menyimpang terbang melewati bahunya. Dengusan dingin keluar dari badai doci, membuat kain warna-warni dengan cepat berbalik dan sekali lagi melesat ke punggung Xiaoyan. Kaki Xiaoyan bergerak dengan cepat dan berbalik. Api hijau giok dengan cepat muncul di tangannya saat dia meraih kain dengan kasar. Tarik-menarik akhirnya terjadi sampai membuat kain itu benar-benar lurus. Tidak butuh waktu lama, banyak retakan kecil muncul di tengah kain hingga akhirnya robek. Setelah itu, suara jernih terdengar saat kain terkoyak. Dominasi Phoenix warna-warni. Kain itu baru saja terkoyak, teriakan dingin Feng Qing'er tiba-tiba terdengar. Segera, banyak kain lainnya keluar dari badai doci seperti hujan. Itu menyapu Xiaoyan dari segala arah. 6 penguasa mengaliri tubuh. Bang, 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 banyak kain warna-warni menghantam bayangan penguasa dengan keras. Kekuatan yang sangat besar di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa serta Xiaoyan terhempas ke tanah. Orang bisa melihat lubang selebar 3 meter sudah muncul di arena. Detik berikutnya, suara pekikan terdengar dari badai doci. Segera, kain warna-warni yang memenuhi langit tiba-tiba terjerat menjadi satu, kemudian membentuk burung Phoenix setinggi 30 meter. Badai doci tiba-tiba runtuh, berubah menjadi pilar doci yang melesat ke tubuh burung Phoenix. Setelah runtuhnya badai doci, itu mengungkapkan tubuh Feng Qing'er. Setetes darah segar mengalir dari jarinya ketika dia menunjuk ke arah burung Phoenix. Kekuatan hidup segera terbentuk pada burung Phoenix saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya. Jari angin pembunuh. Segera, burung Phoenix mengeluarkan pekikan yang keras. Pilar cahaya hijau perak terbentuk di mulutnya. Kemudian, berubah menjadi sinar cahaya seukuran telapak tangan saat menembak ke lubang besar di bawah. Detik berikutnya, pertahanan penguasa akhirnya runtuh saat sinar cahaya baru tiba di atas lubang. Namun, teratai api hijau giok diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka dan segera bertabrakan dengan sinar cahaya. Terjerat satu sama lain berulang kali saling mengikis. Namun terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu masih kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya perlahan-lahan menjadi redup sampai akhirnya menghilang. Saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari angin pembunuh. Namun, itu tidak berkutik oleh teratai api milik Xiaoyan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sementara itu, tubuh tegang Feng Junje sebelumnya menjadi tenang.
Angin spiral di tangannya perlahan menghilang saat matanya menatap teratai api yang perlahan berputar. Pantas saja dia dipilih oleh orang tua keras kepala yang memiliki ekspektasi tinggi. Bakat Xiaoyan jauh lebih besar daripada Han Feng. Sinar cahaya telah menghilang, namun teratai api mulai berputar semakin cepat, kemudian menembak ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er merajut ketika dia melihat teratai api datang menyerang. Dia menggerakkan tangannya dan burung Phoenix muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Peng, teratai api meledak tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Riak gelombang dengan cepat menyebar dan menghancurkan penghalang cahaya 7 warna. Sisa nyala api masuk dan bertabrakan dengan burung Phoenix. Kekuatan besar mengirimnya terbang dengan teriakan yang tajam. Beberapa kain warna-warni robek melayang turun dari tubuhnya. Sementara itu, tubuh Feng Qing'er bergerak meninggalkan beberapa bayangan di langit saat dia menghindari sisa gelombang api. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tubuh burung Phoenix yang telah bobrok. Garis darah menelan jiwa. Cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan cepat melilit burung Phoenix. Beberapa saat kemudian, tubuh burung Phoenix dengan cepat menghilang dan hanya meninggalkan cahaya merah darah, kemudian Feng Qing'er menelannya. Setelah cahaya darah memasuki tubuhnya, sepasang sayap Phoenix warna-warni terbentang di belakangnya. Di saat yang sama, auranya juga melonjak dengan cepat ke level Dozong bintang 3. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er melonjak. Dia segera tertawa dingin saat segel di tangannya terbentuk. 3 perubahan misterius api langit. Segera, kekuatan Xiaoyan juga melonjak ke level Dozong bintang 3. Di kejauhan, Douci Agung melonjak keluar dari tubuh Feng Qing'er, kemudian berubah menjadi bayangan ikon burung Phoenix hitam raksasa di belakangnya. Matanya menatap Xiaoyan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa turun dari langit. Ikon suci iblis Phoenix menelan langit dan bumi. Segera, Phoenix hitam mengepakkan sayapnya saat pekikan tajam terdengar di langit, mengeluarkan cahaya hitam pekat dan melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah cahaya hitam pekat yang menutupi langit. Alisnya bergerak dan bonciling flame dengan cepat melonjak keluar. Namun, ketika dia akan melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Itu berasal dari botol giok yang berisi beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Dia adalah suku dari iblis Phoenix surgawi? Sial, kenapa wanita ini adalah anggota suku iblis Phoenix surgawi? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk. Kekuatan spiritualnya berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er menyadari ini, kemungkinan besar dia akan mengundang masalah yang tidak ada habisnya. Cahaya petir keluar dari tubuh Xiaoyan saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Teng, tubuh Xiaoyan baru saja menghilang ketika cahaya aneh hitam pekat tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu dan menciptakan lubang yang dalamnya 30 meter. Namun, benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang setelah bertabrakan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah benang api yang sangat redup. Itu seperti menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hatinya. Api macam apa ini? Itu seharusnya bukan api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Cahaya hitam pekat melesat, tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jarinya terangkat dan cahaya hitam pekat melancar keluar seperti ular piton raksasa dari lubang dan menerkam ke arah Xiaoyan. Kilatan cahaya petir menyambar di kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur untuk menghindar. Banyak bayangan muncul berulang kali di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Dia akan mengikutimu seumur hidup jika gagal merenggut nyawamu. Ejekan muncul di wajah Feng Qing'er saat dia tertawa dingin sambil melihat Xiaoyan terus menghindar. Xiaoyan seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3.000 petir hingga batasnya. Penguasa hitam dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna, bahkan kecepatan cahaya hitam tidak berkurang sedikit pun. Kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Jika seseorang ingin menghancurkannya,
dia harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari itu. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan. Dia segera mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok keluar. Itu dengan cepat terbagi menjadi api hijau dan api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih juga muncul. 3 jenis api surgawi bangkit dan melayang di telapak tangannya. Seperti biasalah, ujung-ujungnya itu akan membentuk teratai api 3 warna. Setelah teratai api 3 warna terbentuk, teriakan Xiaoyan terdengar ketika melemparkannya ke arah Feng Qing'er. Di bawah kemarahan Sang Buddha, semua iblis dan kejahatan akan lenyap. Di langit, Feng Qing'er memandangi teratai api yang telah berubah menjadi pancaran api yang melintas. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan kekuatan bantuan luar untuk melakukan banyak pencapaiannya. Namun hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna, pikiran itu akhirnya menghilang. Melambaikan tangannya, cahaya hitam yang menyapu udara terbang kembali memasuki bayangan Phoenix hitam di belakangnya. Ikon suci, lonceng iblis Phoenix. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel setelah mengeluarkan teriakan. Segera, Phoenix hitam ilusi di belakangnya tampak telah hidup kembali. Pekikan yang tajam terdengar ke langit, dan cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan menyelimuti tubuh Feng Qing'er. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang ukurannya lebih dari 30 meter dan bertabrakan dengan teratai api 3 warna. Pang, ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna tiba-tiba melonjak seperti tsunami. Seluruh langit langsung berubah menjadi lautan api. Detik berikutnya, suara jernih dan lembut tiba-tiba terdengar dari langit yang sunyi. Mata semua orang tiba-tiba terpaku pada lonceng hitam. Banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya. Teratai api 3 warna terus memancarkan gelombang. Tiap gelombang terpancar, itu akan menyebabkan garis retakan kecil pada lonceng hitam menyebar lebih cepat. Xiaoyan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini wajahnya sedikit pucat. Dia dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Kemudian menyipitkan matanya saat dia melihat lonceng besar dengan garis retakan yang semakin banyak. Peng, lautan api 3 warna sekali lagi mengeluarkan gelombang api yang sangat mengerikan dan bertabrakan dengan lonceng hitam. Segera orang dapat melihat lonceng hitam berguncang dengan keras. Cahaya hitam menembus garis retakan sebelum lonceng hancur berkeping-keping. Mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke arah di mana lonceng meledak. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari pecahan sebelum tiba-tiba menyusut. Segera tubuh Feng Qing'er keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya bergerak menyusul Feng Qing'er. Api hijau giok dengan cepat keluar dari tinjunya. Namun kain warna-warni tiba-tiba melesat ke tengah dahinya. Senyum dingin terlihat di wajah Xiaoyan. Dia menangkap kain warna-warni, menggunakannya untuk membantunya maju. Segera tinjunya dengan kasar memukul Feng Qing'er seperti bola meriam. Peng, kekuatan tinju menyebabkan Feng Qing'er mengeluarkan erangan. Sosoknya juga mendarat dengan kasar menghantam tanah dengan keras. Tinju Xiaoyan sekali lagi mengepal saat dia mendarat di samping Feng Qing'er. Mengangkat kakinya, dia dengan kejam menginjak kepalanya. Namun, percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki Xiaoyan menginjak kepala Feng Qing'er. Matanya sedikit terpejam saat kakinya melangkah maju dengan lembut. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Namun tepat ketika tinju Xiaoyan mengenai udara kosong, sosok warna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya dan bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Peng, kekuatan dahsyat yang meletus menyebabkan Feng Qing'er mundur 12 langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin kamu tipu dengan kecerdasan tubuh ilusi 3000 petir level awalmu? Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat. Feng Qing'er mengatupkan giginya. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan.
Beberapa saat kemudian, kekejaman melintas di matanya dan menggerakkan sisa Douji di dalam tubuhnya. Namun sebelum dia bisa melancarkan serangan, suara petir tiba-tiba bergema. Segera sosok Xiaoyan telah muncul di hadapannya. Tangan sedingin es dengan lembut meraih lehernya. Kamu telah kalah. Tubuh Feng Qing'er telah menjadi lebih kaku karena tangan dingin Xiaoyan telah melingkari lehernya. Namun rasa angkuh di hatinya membuat dia enggan menerima. Mengatupkan giginya, api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya, membuat api hitam Feng Qing'er buru-buru menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani untuk membunuhmu? Wajah Xiaoyan berubah dingin setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar. Batu giok muncul tanpa peringatan, darah hijau merah di dalamnya memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Xiaoyan langsung pulih dengan lambaian tangannya. Api hijau gioknya melilit botol giok. Setelah itu, dia kembali menyimpannya dengan cara seperti kilat. Kemudian, dia dengan cepat mundur 2 langkah. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan, namun saat dia mengangkat matanya, mata Feng Qing'er telah memancarkan cahaya panas yang tidak biasa saat menatap cincin penyimpanannya. Reaksi Xiaoyan tadi terlalu cepat, oleh karena itu, Feng Qing'er bahkan tidak dapat melihat benda apa itu. Namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Perasaan seperti ini. Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Inti darah Phoenix kuno? Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Ada sedikit keterkejutan dalam nada suaranya. Inti darah Phoenix kuno? Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu?" "Serahkan benda itu." Mata Feng Qing'er membara saat menatap Xiaoyan dan suaranya menyebar ke seluruh stadion. "Kamu sungguh sangat berani. Kamu berani meletakkan tanganmu pada sesuatu milik suku iblis Phoenix surgawiku?"